Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah rahmatullah, alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini. Marilah kita lanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita sampai pada bagian kelima. Insya Allah akan mudah-mudahan bisa kita selesaikan kisah ini. Pada pertemuan sebelumnya telah kita ketahui bahwasannya saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam datang ke Mesir untuk membeli gandum karena diperlukan hidup di Palestina. Kemudian mereka pada saat pulang dikasih pesan oleh Al-Aziz atau saat ini adalah Yusuf alaihissalam supaya membawa saudaranya yang terkecil yang seayah dan seibu, yaitu Bunyamin. Maka kali ini saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya 11 orang itu kembali lagi dan diabadikan di Al-Quran surat Yusuf ayat 69. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf membawa saudaranya yaitu Bunyamin ke tempatnya, Yusuf berkata, sesungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi saat itu Nabi Yusuf mengaku sebagai saudara hanya kepada Bunyamin saja. Adapun kepada saudara-saudara yang lain atau 10 saudara yang lain itu belum mengaku, dan nanti pada saat kedatangan yang berikutnya baru disampaikan. Nah, teman sekalian, konteks Al-Quran mengarah ke keadaan Yusuf, di mana beliau melindungi saudaranya dan menunjukkan padanya rahasia kekerabatannya. Dan tentu hal ini tidak terjadi saat saudara-saudara Yusuf masuk menemuinya. Karena jika demikian, niscaya mereka akan mengetahui hubungan kekerabatan Yusuf. Hal ini terjadi dalam ketersembunyian, sehingga saudara-saudaranya tidak mengetahui. Tapi konteks ayat tersebut yang sangat mengagumkan, sengaja berpindah pada keadaan pertama yang dialami Yusuf, di mana beliau tampak khawatir saat mereka masuk menemuinya dan saat beliau melihat saudaranya. Artinya sambutan kondisi psikologis Nabi Yusuf berbeda. Pada saat momentum pertama menemui saudara-saudaranya dulu ada tampak kekhawatiran dan merahasiakan jati dirinya Nabi Yusuf ini. Tapi pada saat melihat saudaranya yang seayah seibu itulah secara pribadi dia baru menyampaikan ya ada kenyamanan antara hubungan Nabi Yusuf dengan saudara sekandung itu. Demikianlah Al-Quran menjadikannya sebagai tugas pertama kepada Nabi Yusuf, karena ia merupakan sesuatu yang pertama kali terlintas dalam hati Yusuf. Karena yang terdapat dalam Al-Quran ini
tidak menyinggung masa perjamuan dan apa yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Ia justru mengungkapkan peristiwa saat mereka meninggalkan tempat itu. Yusuf sedang merencanakan sesuatu terhadap saudara-saudaranya. Yusuf ingin agar saudaranya yang kecil tetap bersamanya. Yusuf mengetahui bahwa usahanya untuk menahan saudaranya akan menimbulkan kesedihan buat ayahnya. Dan barangkali kesedihan-kesedihan baru akan menumpuki kesedihan-kesedihan si ayah. Mungkin saja peristiwa ini akan mengingatkannya tentang hilangnya Yusuf dulu. Nah, jamaah sekalian, Yusuf mengetahui semua itu dan segala konsekuensinya tentunya. Beliau memandangi saudaranya dan tidak ada alasan kuat untuk menahannya. Karena itu, mengapa ia harus menahan saudaranya dengan cara demikian? Ternyata ini adalah rahasia yang terkandung dalam Al-Quran, ya, yang telah dalam bimbingan Allah Ta'ala. Yusuf mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah menginginkan agar Yakub ini menerima ujian dan menjalani puncak dari penderitaan, sehingga ketika beliau mampu melalui berbagai penderitaan dan bersabar atasnya, maka Allah akan mengembalikan padanya kedua putranya dan akan mengembalikan juga matanya yang buta. Jadi rupanya seperti itulah, ya, tabiat dari sebuah musibah ataupun bala ujian yang diberikan kepada manusia. Manusia diberikan cobaan dulu, kemudian ketika dia bisa bersabar terus sampai pada puncak bala atau cobaannya, baru akan diberikan solusi, ya, ada jalan keluarnya. Nah, jemaah sekalian, rencana Yusuf sudah matang. Yusuf memerintahkan kepada para pengawalnya untuk meletakkan gelas raja yang terbuat dari emas di tempat penyimpanan yang dibawa saudaranya secara rahasia. Gelas itu biasanya digunakan sebagai alat untuk menimbang gandum, di mana gelas tersebut tentu sangat mahal karena ia terbuat dari emas murni. Jadi memang belum, ya, seperti syariat Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau syariat kita tidak diperbolehkan menggunakan bejana-bejana dari emas karena itu menunjukkan kemewahan dan kemubadiran, ya. Tapi pada zaman dulu berbeda, ya. Ini syariat sebelum kita yang direvisi oleh syariat kita. Dan toh ini gelas bukan hanya dipakai minum, tapi juga untuk menakar gandum. Ada yang menerjemahkan di Al-Quran itu adalah piala. Piala punya raja. Tapi sepertinya yang pas ini adalah gelas. Akhirnya gelas tersebut disembunyikan dalam barang bawaan saudaranya itu. Saudara-saudara Yusuf bersiap-siap untuk pergi dan bersama mereka saudara mereka yang kecil. Kemudian pintu kota pun ditutup dan tiba-tiba berteriaklah seseorang, "Hai kafilah, kalian adalah pencuri." Ini sudah direncanakan, ya, oleh Nabi Yusuf. Maka teriakan tentara tersebut menghentikan langkah semua kaumnya atau semua saudaranya, dan mereka semua adalah menjadi kaum yang tertuduh pencuri, ya. Orang-orang berdatangan, masyarakat yang di sekitar maksudnya, dan bersama mereka saudara-saudaranya Nabi Yusuf. "Barang apa yang hilang dari kami?" tanya saudara-saudara Yusuf. Tentara itu menjawab, "Kami kehilangan gelas milik raja yang terbuat dari emas. Barang siapa yang mampu mendatangkannya dan menemukannya, maka kami akan memberikan balasan. Kami akan memberikannya makanan yang dimuat oleh unta." Jadi itulah imbalan.
makanan seberat atau yang bisa ditimbang dibawa oleh unta. Para petugas keamanan, Yusuf berkata, sebelumnya sudah mendapatkan briefing ataupun pengarahan ya dari Nabi Yusuf alaihissalam tentang hukuman apa yang kalian inginkan bagi seorang pencuri. Ini tanya para petugas keamanan kepada rombongannya ya, keluarganya Nabi Yusuf tadi. Saudara-saudara Yusuf berkata, dalam peraturan kami, bahwa orang yang mencuri akan menjadi budak untuk orang yang kehilangan barangnya. Maka petugas keamanan itu berkata, kami akan menerapkan peraturan kalian. Kami tidak menggunakan undang-undang Mesir yang menegaskan untuk memenjarakan orang yang mencuri. Jadi kalau hukuman versi undang-undang peraturan negara Mesir, yang mencuri adalah dipenjarakan, tapi ini menggunakan aturan, tradisi, dan yang biasa dilakukan di Palestina, di saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu. Tawaran ini tentu sebagai tipu daya dan rencana jitu dari Allah, di mana Yusuf diberi ilham untuk membicarakan hal itu pada petugas keamanannya. Seandainya kalau bukan karena rencana ilahi ini, niscaya Yusuf tidak akan dapat mengambil saudaranya. Agama raja atau peraturannya tidak memutuskan untuk menjadikan budak orang yang mencuri, ya, tapi dipenjarakan tadi. Nah, jemaah sekalian, salah seorang kepala keamanan berkata, memberikan instruksi kepada anak buahnya, ya, mulailah kalian memeriksa. Yusuf memperhatikan semua ini dari singgasananya. Dia telah menyerahkan perintahnya kepada petugas keamanan untuk pertama-tama memeriksa saudara-saudaranya. Dan hendaklah mereka tidak mengeluarkan gelas raja kecuali pada pemeriksaan yang terakhir. Kemudian selesailah pemeriksaan saudara yang pertama, saudara yang kedua, sampai saudara yang ke-10, dan mereka tidak menemukan barang yang dimaksud. Maka saudara-saudara yang Nabi Yusuf merasa aman bahwa mereka terlepas dari tuduhan mencuri. Mereka mulai menarik nafas lega dan mereka berkata bahwa semua di antara kami telah diperiksa kecuali saudara kami yang kecil itu. Nah, saat itulah Nabi Yusuf ikut intervensi, ya, turun dari singgasananya. Kemudian beliau berkomentar begini, ia tidak perlu diperiksa. Tampaknya ia bukan seorang pencuri. Dari wajahnya, dari penampilannya, tidak pantas dia sebagai pencuri. Nah, itu semacam basa-basi ya dari Nabi Yusuf untuk mencairkan suasana supaya lebih alami lah kesannya begitu ya. Nah, saudara-saudara Yusuf berkata, kami tidak akan meninggalkan tempat ini kecuali setelah barang bawaannya diperiksa. Ini harus dilakukan agar hati kami menjadi tenang. Begitu juga hati kalian. Sungguh kami adalah anak-anak dari seorang tua yang baik, dan kami bukanlah pencuri. Akhirnya, petugas keamanan pun memeriksa barang bawaan saudaranya. Dan tiba-tiba mereka mengeluarkan gelas dari dalamnya. Mengeluarkan gelas raja dari dalam kendaraan si saudaranya ini, si Bunyamin ini. Dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri, bahwa saudara Yusuf menjadi budak baginya. Saudara-saudara Yusuf yang merasa tenang dan selamat dari tuduhan, kini mereka mulai mencela saudara kandung Yusuf. Jadi watak lamanya muncul ya. Berkata mereka ini, jika ia telah mencuri, maka saudaranya yang dulu pun juga mencuri. Nah, maksudnya Yusuf itu ya. Yusuf dulu juga nggak tahu mencuri apa ya. Artinya ini mengkambing hitamkan ya. Saudaranya yang kecil itu dikambing hitamkan dan
nyandak-nyandak Yusuf yang sudah didolimi dulu ya. Mereka belum tahu kalau yang dihadapannya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mendengarkan tuduhan mereka padanya dan beliau menampakkan kesedihan yang dalam. Yusuf menyembunyikan kesedihannya dalam dirinya dan tidak menampakkan perasaannya. Beliau sebagai orang yang paling dimuliakan tentunya harus bisa menjaga emosinya ya. Nah, Yusuf berkata dalam dirinya, sesungguhnya sifat-sifat kalian yang buruk tersebut ya, dan Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian nyatakan itu. Beliau ingin mengatakan dengan tuduhan ini justru menambah keburukan kalian di sisi Allah daripada si tertuduh karena kalian menuduh seseorang yang sebenarnya terlepas dari tuduhan dan Allah Ta'ala mengetahui hakikat yang kalian katakan. Kemudian terjadilah keheningan setelah komentar saudara-saudara yang terakhir. Kemudian hilanglah perasaan selamat dan mereka mulai mengingat Yakub. Bukankah mereka telah menjalin suatu perjanjian besar dengannya agar mereka tidak berlaku aniaya terhadap anaknya. Jadi sebelum membawa putra yang terkecil sudah diwanti-wanti oleh ayahnya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai hilang ya. Ada trauma yang terjadi dulu pada kehilangan Yusuf dulu ya. Mereka mulai merengek-rengek dan mencoba mendapat belas kasihan dari Yusuf. Wahai seorang yang mulia. Ini mereka sudah memanggil Al-Aziz ya. Wahai raja. Sungguh ia mempunyai ayah yang sudah tua. Maka ambillah salah seorang dari kami sebagai gantinya, sebagai jaminan. Sungguh kami melihatmu sebagai seorang yang baik. Nah, inilah lobi-lobi yang mereka lakukan kepada Al-Aziz ya, yang saat itu dijabat oleh Yusuf alaihissalam. Yusuf berkata dengan penuh ketenangan, bagaimana kalian ingin agar kami melepaskan seseorang yang kami temukan gelas raja di tempatnya, lalu kalian meminta seseorang yang lain sebagai gantinya? Ini adalah tindakan yang dolim dan kami tidak akan berbuat dolim. Saudara-saudara Yusuf berusaha untuk terus meminta belas kasihannya, tetapi petugas keamanan dan para tentara meyakinkan mereka bahwa pemimpin Mesir, Yusuf yang jujur, telah berbicara dan mengeluarkan perintah. Karena itu hendaklah mereka pergi dan meninggalkan saudara mereka sebagai budak di sisinya, di sisi sang raja ya. Nah, cuma sekalian, kemudian saudara-saudara Yusuf mulai bergerak. Mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat menghadapi musibah. Mohon maaf, saya ulangi. Mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat menghadapi musibah yang baru ini. Bagaimana mereka akan menghadapi ayah mereka dan menceritakan padanya apa yang terjadi. Maka salah seorang saudara yang paling tua duduk di atas tanah dan berkata, aku tidak akan bergerak dari tempatku. Kalian telah berbuat aniaya terhadap Yusuf sebelumnya, dan sekarang kalian berbuat aniaya terhadap saudaranya. Pulanglah kalian pada ayah kalian tanpa aku, dan ceritakan padanya apa yang terjadi. Nah, inilah diintisari atau disarikan dari Quran surat Yusuf ayat 70 sampai 80 ya. Dibuat sedemikian rupa supaya lebih dalam bentuk kisahnya. Nah, teman sekalian, akhirnya saudara-saudara Yusuf menetapkan akan kembali tanpa saudara kandung mereka yang paling besar. Jadi saudara tua ditinggal ya. Dan tanpa saudara kandung mereka yang paling kecil. Saudara yang paling tua ditinggal, yang paling kecil juga ditinggal. Jadi hanya tersisa 9 ya, 9 orang yang pulang ke Palestina. Akhirnya mereka pada saat sudah sampai ke Palestina, mereka masuk menemui ayahnya dan berkata, wahai ayahku, anakmu benar-benar mencuri. Dengan penuh keheranan ayahnya bertanya, seakan-akan ia mendustakan apa yang didengarnya.
apa yang kalian katakan? Mereka menceritakan apa yang telah terjadi. Mereka memberitahukan kepadanya bahwa mereka mengatakan apa yang benar-benar mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Kalau ayah mereka ragu, hendaklah ia bertanya kepada orang-orang yang bersama mereka di Mesir, dan hendaklah ia bertanya kepada kafilah yang datang bersama mereka. Kali ini mereka benar, terdapat banyak saksi yang mendukung mereka. Akhirnya Nabi Yakub berusaha mendengar apa yang mereka katakan, dan dengan kesedihan yang diliputi dengan kesabaran dan mata yang menangis, beliau berkata, hanya dirimu sendiri yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Maksudnya baik itu Nabi Yusuf, kemudian saudara yang paling kecil, saudara yang tua, ini akan datang semua ya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Yakub tidak percaya kepada mereka karena mereka sebelumnya telah berbuat kezaliman. Akhirnya Yakub mulai merasakan kesepian. Dia hidup tanpa ditemani putranya yang lebih dicintainya daripada saudara-saudaranya yang lain. Yakub adalah seorang yang sudah tua, dan di masa tuanya Allah Ta'ala mengujinya dengan kesepian dan kesendirian. Tetapi Yakub telah mewasiatkan kesabaran dalam dirinya dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakub telah berusaha menerapkan kesabaran yang indah tanpa mengadukan apa yang dialaminya kepada seseorang pun selain Allah. Jadi kepada anak-anaknya, kepada keluarga yang lain, beliau kelihatan tegar, kelihatan sabar ya. Beliau hanya mengharapkan kebaikan kepada Allah saja dan berharap kepadanya untuk mendatangkan semua anak-anaknya. Sesungguhnya Allah mengetahui keadaannya dan Dia Maha bijaksana, Maha penyayang dan Maha pengasih terhadap hambanya. Teman sekalian, akhirnya Nabi Yakub pergi dan kembali ke kamarnya. Mendengar peristiwa tersebut, beliau kembali terkenang dengan peristiwa lamanya berkenaan dengan anaknya Yusuf. Tidak ada trauma dalam imajinasinya ya. Ia mulai merenung sambil berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Keluarlah dalam hatinya suatu kegoncangan cinta yang dalam. Lalu kedua matanya dipenuhi dengan air mata yang banyak yang semakin menambah kesedihannya. Ini bisa kita baca ya di surat Yusuf ayat 81 sampai 84. Teman sekalian, tangisan yang cukup lama itu menjadikan Nabi Yakub ini kehilangan matanya dan menyerupai seperti seorang yang buta lah, mirip-mirip seperti itu ya, menampakkan kehilangan matanya. Adakah orang yang mengatakan, apakah mungkin seorang nabi menangis seperti ini? Tidakkah menangis justru menampakkan keputusasaan ya? Barangkali ada yang bertanya seperti itu ya. Seorang nabi kok menangis ya? Nah, padahal ini manusiawi. Nabi Muhammad sendiri pada saat kehilangan, ditinggal wafat oleh putranya yang bernama Ibrahim, beliau menangis. Jadi itu adalah manusiawi ya. Demikian pula yang terjadi pada Nabi Yakub ini. Untuk menjawab kegelisahan orang yang bertanya demikian, kami katakan, para nabi adalah manusia yang memiliki perasaan yang paling besar dan paling sensitif terhadap penderitaan. Tangisan itu sendiri merupakan bentuk dan tingkatan dari cinta, juga merupakan bentuk pengaduan kepada Allah Ta'ala. Yakub menangis karena beliau adalah seseorang yang memiliki jiwa besar. Beliau tidak menangis di hadapan seseorang pun. Tangisan beliau sekedar pengaduan kepada Allah yang tiada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangisan tersebut tidak dipahami oleh anak-anaknya, di mana mereka menyerang sisi kemanusiaannya yang dalam
dengan menasihatinya agar berhenti menangis, dan kalau tidak, kata mereka, ia akan menghancurkan dirinya sendiri, ya. Maksudnya ia memberikan nasihat atau masukan kepada ayahnya karena akan sakit lah, gitu ya. Nah, teman sekalian, ini bisa kita baca di surat 85 dan 86. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna harada au takuna minal halikin. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang artinya mereka berkata, demi Allah, senantiasa kamu mengingat Yusuf sehingga kamu mengidapkan penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Maka Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya. Nabi Yakub menjawab perkataan anak-anaknya itu, dan beliau berusaha menunjukkan alasan dan hakikat dari tangisannya. Beliau mengadukan persoalan-persoalannya kepada Allah Ta'ala karena dia maha mengetahui terhadap banyak hal yang tidak mereka ketahui. Beliau meminta kepada mereka agar membiarkannya menangis dan menganjurkan mereka untuk melakukan hal yang lebih bermanfaat bagi mereka. Daripada mereka berdiam diri, mereka dikasih nasihat oleh ayahnya, lakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah kita lah, gitu ya. Akhirnya Nabi Yakub memberikan perintah kepada putra-putranya, ya baniya idhabu fatahassasu mi Yusuf wa akhihi wa la ta'asu min rohillah innahu la ya'asu min rohillahi illal qaumul kafirun. Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Biasanya potongan ayat ini yang kita pakai, ya, wala ta'asu min rohillah ini. Tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Karena kalau kita frustasi, putus asa, ini dikategorikan menjadi kafir di sini, ya. Karena kita berarti tidak iman kepada takdir Allah Ta'ala. Beliau mengetahui melalui ilham yang didapatnya bahwa Nabi Yusuf ini tidak mati, masih hidup. Oleh karena itu, hendaklah saudara-saudara Yusuf pergi mencarinya. Dan hendaklah dalam pencariannya mereka benar-benar berharap kepada Allah, bertawakal total kepada Allah. Akhirnya kafilah bergerak dan kembali berangkat untuk menuju ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf berjalan menuju Al-Aziz. Keadaan perekonomian mereka sedang merosot tajam, dan begitu juga suasana kejiwaan mereka, kefakiran mereka, kesedihan ayah mereka, dan penderitaan yang mengiringi mereka sangat meruntuhkan kekuatan mereka. Jadi kondisinya drop, ya. Secara ekonomi di Palestina sudah sangat fakir, ayahnya terus bersedih, mereka kehilangan saudara-saudaranya, jadi kekuatan mentalnya sudah drop sekali saudara-saudaranya ini. Maka diabadikan di ayat 88, falamma takhulu alaihi qalu. Ini coba kita lihat kalimatnya, ya ayyuhal aziz massana wa ahlana dhurru wa ji'na bi bid'atin mustatin fa'ufi lanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Maka ketika mereka masuk ke tempatnya Nabi Yusuf, mereka berkata, wahai Al-Aziz. Jadi mereka sudah sejak semula, ya, memanggil Raja Mesir ini sebutan Al-Aziz, ya. Ini adalah sebutan, wahai yang mulia. Mungkin kita di sini seperti itu, wahai yang mulia. Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, yang remeh-temeh, yang hina, ya. Dan penuhilah jatah gandum untuk kami,
dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Akhirnya mereka terpaksa meminta-minta. Mereka meminta kepada Yusuf agar sudi kiranya bersedekah untuk mereka dan menunjukkan belas kasihnya kepada mereka dengan mengingatkan bahwa Allah akan membalas orang-orang yang bersedekah. Di tengah-tengah kehinaan mereka dan kemerosotan mereka, Yusuf bicara, menjawab ya permintaan mereka itu dengan bahasa mereka tanpa perantara seorang penerjemah. Jadi bicaranya dengan bahasa Ibrani, bahasa Palestina kan bahasa Ibrani ya. Langsung saat itu dijawab dengan bahasa Ibrani. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui akibat perbuatanmu itu? Jadi ini dengan nada bicara yang tegas ya, mengingatkan tentang kejahatan mereka pada masa lalu kepada saudaranya Yusuf dan kepada saudaranya yang kecil ini ya. Maka karena Nabi Yusuf menjawab dengan bahasa mereka, bahasa kaumnya mereka, itu mereka mulai sadar ya. Qalu a'innaka la anta Yusuf. Mereka berkata, apakah kamu ini benar-benar Yusuf? Nah, qala ana Yusuf. Maka saat itu Nabi Yusuf ngaku, betul, aku adalah Yusuf. Wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku. Bunyamin ada di sampingnya. Qad mannallahu alaina, sungguh Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini saya kasih penebalan ya supaya menjadi stressing kita. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Qalu ya, mereka berkata, tallahi demi Allah, laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Jadi demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah, yang berdosa. Jadi mereka mengaku kesalahan di hadapan saudaranya yang telah dizalimi dulu, yang sekarang sudah menjadi penguasa Mesir, yang mereka butuhkan, yang telah mereka minta tolong, minta sedekah dan lain-lain itu. Teman sekalian, dialog tersebut menyentuh ungkapan-ungkapan yang sangat dalam yang ada pada jiwa mereka. Penguasa Mesir mengagetkan mereka dengan bertanya seputar apa yang telah mereka lakukan dulu terhadap Yusuf. Nabi Yusuf berbicara dengan bahasa mereka, sehingga mereka mengetahui bahwa ia benar-benar Yusuf. Kemudian dialog itu semakin berkembang, sehingga terungkaplah kesalahan mereka di hadapannya. Mereka telah membuat tipu daya pada Yusuf, tetapi Allah memenangkan urusannya. Inilah ya yang menjadi inti daripada cerita-cerita Nabi Yusuf sejak awal sampai dengan endingnya nanti adalah wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Allah itu menguasai segala urusannya, maha menang, tetapi banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya, yang tidak menyadarinya. Nah, setelah berlalu tahun demi tahun, maka tersingkaplah tipu daya mereka. Dan Allah Ta'ala memenangkan rencananya dengan cara yang sangat elegan. Masuknya Yusuf dalam sumur merupakan awal dari kebangkitan untuk menduduki kursi istana dan kekuasaan. Dan jauhnya mereka dari ayahnya, dan jauhnya beliau, Nabi Yusuf dari ayahnya, justru menjadi sebab bertambahnya cinta Yakub kepadanya. Semakin berat kerinduannya kepada Nabi Yusuf. Ini adalah tabir yang tersingkap di depan mereka.
Kali ini Nabi Yusuf justru benar-benar menjadi tumpuan harapan mereka. Mereka menutup dialog mereka bersamanya dengan mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan kamu atas kami dan kami adalah orang-orang yang bersalah. Pengakuan mereka terhadap kesalahan yang mereka lakukan di sisi lain justru menyembunyikan kekhawatiran pada diri mereka. Mungkin mereka berpikir bahwa Yusuf akan melakukan balas dendam kepada mereka sehingga tubuh mereka tampak gemetar, grogi. Jangan-jangan dibalas ya sama Yusuf kejahatan mereka dulu. Mungkin mereka dipenjara atau ditangkap lah ya. Melihat hal yang demikian itu, Yusuf menenangkan mereka dengan ucapannya. Nah, inilah luar biasa ya. Seorang nabi ya. Ucapan yang luar biasa ketika dia punya posisi yang sangat tinggi dan sangat mampu untuk membalas dendamnya, tetapi perkataannya sungguh indah ya. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Surat Yusuf 92 ya. Tidak ada balas dendam, tidak ada celaan, dan tidak ada kebencian. Yusuf tidak mengatakan bahwa aku akan memaafkan kalian atau aku mengampuni kalian, tetapi ia berdoa kepada Allah agar Dia mengampuni mereka. Ini mengisyaratkan bahwa beliau mengampuni mereka secara implisit sudah seperti itu ya. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar Dia mengampuni mereka dan tentu doa seorang nabi akan dikabulkan. Ini adalah sikap toleransi beliau yang sangat terpuji. Ini adalah contoh terbaik dari sikap toleran. Nah, setelah itu Nabi Yusuf mengalihkan pembicaraan kepada ayahnya. Beliau mengetahui bahwa mata ayahnya sudah memutih karena saking sedihnya. Beliau mengetahui bahwa ayahnya tidak mampu lagi melihat. Maka beliau merasakan penderitaan ayahnya sehingga beliau melepas bajunya, jubahnya dilepas, dan memberikannya kepada mereka, kepada saudara-saudaranya itu. Kata Yusuf, idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basira wa'tuni bi ahlikum ajma'in. Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini, lalu letakkan ke wajah ayahku, nanti ia akan melihat kembali, dan bawalah keluargamu semuanya kepadaku. Akhirnya kafilah kembali ke Palestina. Dan akhirnya peristiwa di Mesir berpindah ke tanah Palestina. Kita sekarang berada di rumah Nabi Yakub. Lelaki itu duduk di kamarnya dalam keadaan kedua matanya memutih. Tiba-tiba laki-laki itu bangkit dan tampaklah perubahan drastis pada wajahnya. Ada firasat ya, sudah ada pertalian ya, pertalian batin lah antara si anak dan si ayah ini ya. Ia mengganti pakaiannya dan keluar menemui istri-istri anak-anaknya. Ia berhenti di tengah-tengah rumah dan mengangkat kepalanya ke langit, lalu menghirup udara dengan kuat. Dadanya dipenuhi dengan hembusan angin yang datang dari Mesir. Kemudian ia kembali ke kamarnya. Jadi padahal anak-anaknya yang musafir tadi belum datang, dia menunggu-nunggu ya. Salah seorang istri anak yang paling besar berkata kepada istri anak-anak yang lain, sungguh Yakub hari ini keluar dari kamarnya tidak seperti biasanya. Kami merasakan ada sesuatu yang lain. Yakub meninggalkan persembunyiannya dan berdiri di hadapan halaman rumah. Ia melihat ke langit padahal ia buta. Dan bagaimana ia melihat ke langit? Nah, aku tidak tahu ya, tetapi aku bersumpah aku telah melihat senyum yang menghiasi wajahnya. Istri-istri dan anak-anak laki-laki yang lain bertanya dalam keadaan keheranan, kamu mengatakan bahwa ia memakai baju yang baru dan kamu mengatakan bahwa ia tersenyum. Wanita-wanita itu segera menuju Nabi Yakub dan tampak senyuman masih menghiasi wajahnya. Apakah yang dilihat oleh wanita-wanita itu suatu imajinasi? Wanita-wanita itu bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan wahai seorang yang mulia? Lelaki itu menjawab, aku mencium bau Yusuf. Nah, mendengar jawaban itu, para wanita itu menggerutu. Lalu Yakub menambahkan, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku.
Itu rupanya dikira halusinasi gitu ya. Ayahnya dikira seperti itu oleh mantu-mantunya tadi. Istri-istri dan anak laki-laki itu meninggalkan Yakub dan kemudian terjadilah dialog-dialog lanjutan antara sesama mereka. Lelaki itu tidak memiliki harapan. Tangisnya atas Yusuf akan menghancurkannya. Kata sebagian mereka. Apakah ia berbicara tentang pakaian? Aku tidak tahu. Ia hanya berkata bahwa ia mencium bau Yusuf. Jawab yang lain. Engkau mengatakan bahwa ia mengganti pakaiannya? Tanya sebagian mereka. Barangkali ia gila. Hanya orang yang gila yang menceritakan sesuatu yang tidak ada, sambung yang lain. Nah, pada hari itu Yakub meminta segelas susu. Ia berpuasa dan berbuka dengannya. Lalu untuk pertama kalinya ia meminta makanan dan tidak menolaknya. Maka datanglah waktu sore dan ia menggantikan pakaiannya dengan agak lambat. Kafilah berjalan dengan membawa pakaian Yusuf. Pakaian itu disembunyikan di bawah gandum. Pakaian itu bercampur dengan embun-embun kebun dan bau tanah yang baik dan minyak wangi Nabi Yusuf serta kehangatan matahari yang mematangkan gandum. Kafilah mulai mendekat ke desa lelaki tua itu. Lelaki itu berputar-putar di kamarnya. Ia tampak sibuk sholat dan mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian ia mulai mencium udara dan menangis. Ia membayangkan pakaian Yusuf yang sedang menuju padanya. Jadi sudah ada ilham ya yang diberikan Allah kepada beliau. Walamma fasalatil 'ir qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Qalu tallahi innaka la fi dhalalikal qadim. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhi fartadda basira qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Maka tatkala kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, berkatalah ayah mereka, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. Sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya kamu masih dalam kekeliruanmu yang dahulu. Tatkala telah tiba pembawa kabar gembira itu, maka diletakkanlah baju kamis itu ke wajah Yakub, lalu kembalilah dia dapat melihat. Berkata Yakub, tidakkah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak mengetahuinya? Mereka berkata, wahai ayah kami, mohonkanlah ampun bagi kami terhadap dosa-dosa kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah atau yang berdosa. Inilah fase terakhir dari kisah Nabi Yusuf, di mana kisahnya dimulai dengan mimpi, dan di episode terakhirnya menyebutkan takwil mimpinya. Yaitu disebutkan di ayat 90 sampai 100, maka tatkala mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul ibu bapaknya, dan dia berkata, masuklah kamu ke negeri Mesir, insya Allah dalam keadaan aman. Dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka semuanya merebahkan diri, seraya bersujud kepada Yusuf. Dan berkata Yusuf, wahai ayahku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu. Sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya suatu kenyataan. Dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku dari rumah penjara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antaraku dan saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Inilah akhir ya episode dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan keluarganya. Coba kita perhatikan apa yang dilakukan. Saat mimpinya terwujud, beliau berdoa kepada Tuhannya. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Nah, tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Kita tidak ingin meninggalkan kisah Nabi Yusuf, putra Nabi Yakub yang mulia sebelum kita memperhatikan poin penting di bawah ini. Jadi ada sedikit korelasi antara kisah Nabi Ibrahim dulu bersama putranya Ismail. Jadi Nabi Ibrahim yang diuji untuk menyembelih putranya, maka betul-betul ya beliau laksanakan dengan ridho tanpa ada perlawanan ya. Maka dengan ridho kepada perintah itulah akhirnya anaknya tidak jadi beliau sembelih tapi diganti Allah Ta'ala. Nah seperti itu pula yang terdapat dalam kisahnya Nabi Yakub ini.
di mana Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf, kemudian ia diuji dengan hilangnya Yusuf, dan ketika hatinya murni untuk Allah tanpa ada kecemburuan kepada Yusuf dan saudaranya, Allah mengembalikan kedua anaknya kepadanya. Jadi kata kuncinya adalah ridho kepada takdir Allah SWT. Ini yang terakhir. Jadi kalau kita lihat ada 3 jejak Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir dan Palestina. Ini sudah kita ketahui, Nabi Yusuf merupakan salah satu nabi yang memiliki kedudukan istimewa dalam 3 agama samawi, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Putra dari Nabi Yakub tersebut diperintahkan berdakwah untuk bangsa Kan'an dan Fir'aun di Mesir. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran, nama Yusuf terulang 27 kali dalam Al-Quran. Berikut beberapa titik situs yang berkaitan dengan riwayat sejarah perjalanan Nabi Yusuf. Ada 3, itu yang pertama adalah pemandian Zulaikha ini. Situs yang satu ini terletak di desa Al-Aziziyah, Giza, Mesir. Ini kini telah berubah bentuk menjadi lahan pertanian. Zulaikha bersama dayang-dayangnya konon kerap mandi di pemandian tersebut. Di tempat ini pula diyakini para perempuan memotong tangan mereka terkait fitnah yang dilontarkan Zulaikha, yaitu surat Yusuf 50-51. Kemudian juga ada situs penjara yang diyakini sebagai penjara Nabi Yusuf, terletak di desa Busir, Giza, Mesir. Disinilah Yusuf mendekam di penjara selama beberapa tahun, antara 5-7 tahun ya, yang sudah kita kisahkan ayat 33. Dan yang ketiga adalah sumur yang berada di Nablus, Palestina. Ia diyakini sebagai tempat pembuangan Yusuf oleh 11 saudaranya sewaktu kecil, yaitu surat Yusuf ayat 12. Inilah jemaah sekalian, alhamdulillah sudah kita selesaikan kisah Nabi Yusuf yang sangat panjang. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, ya, hikmah kepada kita semuanya tentang kesabaran, tentang keridhaan, dan tentang keteguhan di jalan dakwah. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada kita semuanya. Kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.